Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Sapa Jatim kembali hadir ke hadapan Anda bersama dengan saya Vina Putri. Saudara, menjadi seorang entrepreneur bukan hanya soal ide yang brilian atau semangat yang membara. Dibutuhkan fondasi yang kuat agar bisnis bisa tumbuh dan bertahan di tengah persaingan. Seperti apa strategi hingga kiat sukses dalam membangun bisnis? Kita tanyakan langsung. Di studio sudah hadir dengan narasumber ada Bapak Dr. Kandidat Sabar L. Tobing, SEMM AK, CACTL, CTAP, BKP, Founder and CEO of High Five. Halo, apa kabar Pak Sabar? Selamat pagi Mbak Vina. Kabarnya bagaimana Bapak? Luar biasa, luar biasa. Saya sangat senang bisa ada di Surabaya, tepatnya di Kompas TV Jatim ini. Keren banget. Oke, sebelumnya kemana Pak? Oh, kita udah kemana-mana nih Mbak Vina. Wah, di seluruh Indonesia Di ya? seluruh Indonesia Baik. Mbak Vina. Baik, terima kasih sudah hadir di Kompas TV Jawa Sama-sama. Timur. Dan kita Terima hari kasih ini kembali. membahas sukses wirausaha, legalitas, keuangan, dan juga pajak. Nah nih Pak, untuk menjadi seorang entrepreneur, ini memang ada hal yang harus segera diurus, yaitu Yeah. mengenai legalitas. Yeah. Mengapa sih seorang entrepreneur ini penting untuk mengurus legalitas usaha nih Pak? Oke, Mbak Vina, ini sangat penting. Jadi bisnis itu kan harus legal ya. Dan pemerintah pun sudah menetapkan ada namanya KBLI, ya. Oke. Kelompok untuk bidang usaha yang memang harus dipilih oleh para pengusaha Indonesia. Dan mereka didorong untuk tetap menjalankan usaha itu sesuai dengan bidang usaha mereka. Contoh nih, saya mau jual pakaian, saya mau buka restoran. Dia harus memilih bidang usaha tersebut. Makanya pemerintah sebenarnya sudah membuat suatu kemudahan dalam bentuk online single submission namanya, ya, OSS ini, supaya apa? Supaya semua pelaku usaha ini terdeteksi bidang usahanya itu apa, dan jangan sampai mereka salah di dalam menjalankan bisnis mereka. Oh, contoh nih, bidang usaha saya restoran, tapi nggak ada izinnya. Ini kan berbahaya, ya. Berbahayanya di mana? Pertama, dari sektor penerimaan negara pun itu akan bermasalah. Kenapa? Karena memang ini akan berpotensi ketidakpatuhan, ya, di dalam perpajakannya. Dan juga terkait dengan produk yang mereka jual. Contoh kayak kosmetik atau makanan. Ya, kalau sampai mereka menjalankan bisnis tersebut tidak mendapatkan izin dari BPOM, ya, atau barangnya mereka itu tidak sesuai dengan SNI, Standar Nasional Indonesia, pastinya kan yang dirugikan siapa? Konsumen. Ya, itu. Jadi High Five, Mbak Vina, hadir di sini adalah untuk mendukung kebijakan pemerintah. Dari 2014 kalau tidak salah, ya, puncaknya itu di 2015, itu Presiden kita ke-7 Pak Jokowi, ya, sudah konsen banget di bidang ini Mbak Vina. Apa? Untuk mempermudah para pengusaha mendapatkan legalitasnya. Kenapa? Dengan mereka mudah mendapatkan legalitasnya, mereka akan terdorong lebih cepat di dalam mengeksekusi ide bisnis mereka. Seperti yang dibilang Mbak Vina tadi itu keren banget. Di awal bukan hanya ide yang brilian, tetapi pemerintah harus mensupport mereka, ya, mensupport mereka ini. Untuk apa? Untuk segera mendapatkan legalitas usaha mereka, mendapatkan tempat usaha mereka, dan memberikan kesempatan untuk nge-branding menjual produk mereka. Ini bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi swasta harus hadir di sini. Kami dari pihak swasta sebagai konsultan, ya, konsultan bisnis dan juga konsultan perpajakan, ya, punya tanggung jawab di sini. Ya, jadi tidak semerta-merta ini kan tugas pemerintah. Nggak bisa, ya. Kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk mendukung program pemerintah ini. Tujuannya apa? Menciptakan lapangan pekerjaan, Pak. Karena tingkat pengangguran itu sangat tinggi di Indonesia, ya. Kita lihat hari-hari ini ada sebuah perusahaan raksasa di Indonesia yang akan tutup, pilot. Dampaknya itu sangat dahsyat, ya. Kita tidak mau. Sehingga nanti para pengusaha-pengusaha baru Indonesia ini akan bertumbuh dengan baik, dan juga saat kita nanti akan ada di bonus demografi, Indonesia akan mencapai namanya tujuan Indonesia emas, ya. Ini harus benar-benar dibangun dari saat ini. Terutama dari apa? Dari kemudahan berusaha mereka, Mbak. Baik. Ya, kemudian dan High Five memang sudah membuktikan itu selama kurang lebih 6 tahun kita hadir di Indonesia, sudah menciptakan pengusaha baru lebih daripada 20.000 perusahaan baru di Indonesia.
Lalu jenis badan usaha apa yang bisa dipilih oleh entrepreneur di Indonesia dan bagaimana untuk mengurus ataupun memilih cara yang tepat begitu untuk memilih badan jenis usaha tersebut, Pak? Oke, pastinya kan di dalam melegalkan usaha mereka ini kita harus melibatkan kantor kenotariatan, notaris, ya. Karena notaris ini adalah pejabat negara yang ditunjuk oleh negara untuk membuat akta, ya, akta pendirian perusahaan mereka. Dalam bentuk apa, Mbak Vina? Dalam bentuk perseroan terbatas, CV, yayasan, ataupun dalam bentuk misalnya saya mau buat koperasi nih. Ya, koperasi itu harus ada legalnya, harus ada bukti otentik yang dikeluarkan oleh kantor kenotariatan, dan itu harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, terus apalagi firma. Oh, saya mau jual jasa konsultan nih, jasa manajemen nih, ya. Jasa apa lagi? Jasa audit nih. Ya harus bentuk firma, harus dilegalkan. Ya itu. Jadi semua dalam bentuk PT, CV, yayasan, koperasi, bahkan PMA, Mbak Vina. PMA ini adalah penanaman modal asing. Jadi bukan hanya penanaman modal dalam negeri yang kita support, ya, tetapi penanaman modal asing juga. Makanya banyak para pengusaha-pengusaha dari luar negeri yang mendirikan perusahaan Indonesia itu dalam bentuk PMA. Dan kita pun memberikan kesempatan untuk mereka tetap berbisnis Indonesia, ya, karena kita harus welcome, ya, welcome. Kalau misalnya kalau nggak bisa, oh hanya kita nih mengeksekusi bisnis Indonesia, pasti kan ada plus minusnya, ya, Mbak Vina, ya. Tapi kalau misalnya investor asing datang, itu sangat bisa membantu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik, berarti entrepreneur di sini juga membutuhkan notaris, Pak, ya, untuk hal ini, ya, Pak, ya. Betul, Mbak Vina. Dan peran notaris ini juga sangat penting sekali. Sangat penting sekali, ya. Baik, Pak, untuk langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mendaftar usaha secara legal begitu di Indonesia? Ya, pertama mereka harus memiliki yang namanya nama perseroannya dulu. Ya. Jadi kalau kita ibaratnya nih, bukti otentik kita, ya, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia apa sih? Identitas namanya nomor induk kependudukan. Ya. Dan kita punya nama, kan begitu, ya. Hampir semua, bukan hampir semua, bisa dipastikan seluruh penduduk, seluruh manusia itu memiliki nama. Itu juga di dalam bisnis pun harus punya nama. Namanya apa? Nama bisnisnya apa? Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah bidang usaha yang dipilih ini apa sebenarnya. Karena ini sangat terkait dengan perizinan yang akan diterbitkan oleh BKPM, Badan Koordinator Penanaman Modal, ya. Dan yang berikutnya adalah lokasi, ya. Lokasi usahanya di mana? Ya, apakah mereka menggunakan kantor virtual? HIFI pun menyediakan kantor virtual atau kantor fisik, ya. Terus apalagi, ya, perizinan lanjutan, ya, karena ada izin khusus, ada izin umum, ya. Izin khusus ini misalnya mereka harus memproses izin lanjutan, contoh kayak BPOM. Kalau mereka jual kosmetik atau makanan itu mereka harus lakukan proses izin lanjutan. Atau mereka buat industri, ya, ada izin-izin industri yang mesti mereka harus proses ulang, proses lanjutan. Itu pun kita bisa bantu, ya. Sehingga para pebisnis, para pengusaha muda Indonesia ini fokus untuk mengeksekusi bisnis mereka. Ide yang brilian tadi, ya, harus dieksekusi. Kalau tidak dieksekusi, ya berarti kan cuma hanya planning doang, ya, nggak ada manfaatnya, ya. Jadi itu tadi, Mbak Vina, kehadiran kita itu sangat penting untuk apa? Untuk mendukung, mensupport daripada pemerintah Indonesia. Lalu biaya yang dikeluarkan seperti apa nih, Pak, untuk mendirikan badan usaha resmi itu? Biaya yang kita keluarkan itu, biaya yang dikeluarkan oleh para pengusaha ini sangat terjangkau, ya. Dan kita itu single pricing di Indonesia. Ya, inilah yang sangat menarik, Mbak Vina. Selama ini itu mereka tidak mendapatkan suatu harga yang pasti, pricing yang pasti. Jadi kalau misalnya, oh saya mau mendirikan PT nih, misalnya di Jawa Timur nih, Surabaya, itu bisa berbeda harganya dengan mereka mendirikan perusahaan di Batam misalnya. Mereka mendirikan perusahaan PT di Medan, ya, di Indonesia saja di beberapa kota itu udah bervariasi harganya. Sehingga kan bingung, ya, saya mau memilih di mana sih? Pastinya saya mau buat usaha saya di Surabaya, tapi kayaknya lebih mahal deh, lebih baik di Batam deh. Padahal bisnisnya itu sebenarnya bisa dieksekusi di Surabaya, kan seperti itu. Sehingga ini fenomena ini kan sering terjadi dan terus udah bertahun-tahun sebelum itu terjadi. Sehingga kita berpikir keras, ya, saya sebagai founder CEO HiFi ini berpikir bagaimana sih membuat suatu single pricing di Indonesia sehingga satu harga Indonesia, yaitu pendirian PT cuma 4 juta. Seluruh Indonesia. Dulu
itu bervariasi, bisa 10 juta, 12 juta, 15 juta, itu tergantung lah. Tergantung lokasi tergantung mungkin ya? lokasi. Nah, itu kan ribet ya, maksudnya orang kan jadi bingung. Oke. Sehingga single pricing. Jadi Mbak Vina nih, saya mau mendirikan PT di Surabaya 4 juta harganya sama. Di Batam sama, di Medan sama, di Sulawesi sama, semua sama. Ya, Jadi keren di ya? sini tidak membeda-bedakan begitu Yes, ya? sehingga ayo eksekusi bisnis Anda di lokasi di mana memang Anda mau berbisnis. Baik. Jangan terganggu dengan harga, kan seperti itu. Jangan menjadi pertimbangan. Prosesnya sama Mbak Vina, itu cuma 2 hari kerja. Akta Oke. SK-nya itu udah terbit. Dulu itu bisa lama banget Mbak, bisa seminggu, 2 minggu. 2 hari akta udah terbit. Terus izin apa lagi? NIB itu 1 jam berikutnya kita udah keluarkan. Sama nomor pokok wajib pajak mereka. Baik, harga terjangkau, Tahu? prosesnya cepat begitu Pak ya? Ya, sehingga memang begitu ada ide bisnis, tuangkan, langsung eksekusi. Ini keren banget ya, daripada kita nunggu-nunggu lagi, cari-cari informasi lagi, ya kita sangat terbuka, bisa diakses melalui website kita, dan kita sangat aktif di sosial media, gitu Mbak Vina. Oke, cukup lengkap sekali untuk informasinya. Ternyata dampaknya serumit itu ya Pak ya, kalau misalkan kita tidak segera mengurus legalitas bagi seorang entrepreneur. Dan selain legalitas, kita juga nanti akan masuk ke bagian perencanaan keuangan dan juga manajemen pajak. Nah, ini seberapa pentingkah dalam menjalankan sebuah bisnis? Tapi nanti bisa dijawab di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Sapa Jatim. Terima kasih Saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Jatim. Kita melanjutkan ke pertanyaan sebelumnya, masih bersama dengan Bapak Dr. Kandidat Sabar L. Tobing, SEMM, AKCA, CTL, CTAP, BKP, Founder and CEO Health High Five. Nah Bapak, ini saya ke perencanaan keuangan terlebih dahulu. Nah, ini seberapa penting sih seorang entrepreneur untuk merencanakan keuangannya begitu untuk menjalankan bisnisnya? Sangat penting. Ya, sangat penting. Tetapi di kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa tips ya untuk para teman-teman, para pengusaha di luar sana yang sedang menyaksikan program ini. Pertama, bahwa keuangan itu adalah ibarat seperti darah, ya, darah dalam tubuh manusia, sehingga harus bisa disusun dari awal. Pertama, kalau kita berbicara perencanaan, ya di manajemen itu namanya POAC, Planning, Organizing, Controlling, Reporting. Perencanaan sangat penting. Pertama, dari mana sumber permodalan kita, itu yang paling penting. Yang pertama. Yang kedua, ya bagaimana kita bisa mengelola cash flow perusahaan kita. Ya, karena memang sangat penting. Ya, begitu bermasalah cash flow di dalam bisnis itu kemana-mana itu dampaknya. Ya. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa membaca laporan keuangan. Kan begitu. Kenapa begitu Mbak Vina? Karena laporan keuangan ini adalah sebagai alat dalam pengambilan keputusan di dalam bisnis. Ya, sekali lagi, bahwa laporan keuangan menjadi alat satu-satunya yang bisa dipakai untuk mengambil keputusan. Sehingga perlu menyusun laporan keuangan yang benar, tanpa modifikasi. Ya, apapun yang terjadi dalam bisnis, tuangkan di laporan keuangan. Kalau misalnya rugi, yang benar-benar laporan keuangan tersebut rugi. Kalau profit, berapa profitnya? Kalau sumber permodalannya, sumbernya dari mana? Bisa modal sendiri, bisa investor, bisa berlaku perbankan, atau lembaga keuangan lainnya. Ya, ini pun harus dipikirkan. Oh, kalau saya menggunakan modal sendiri, ya, apakah modal ini cukup atau tidak? Dan berapa total dana yang akan saya butuhkan dalam jangka pendek, menengah, panjang? Seperti itu. Yang berikutnya, kalau saya mendapatkan permodalan dari perbankan, ya, bank tersebut apakah meminta agunan atau tidak? Dan berapa interest dan berapa bunga yang akan saya bayarkan di dalam jangka waktu tertentu, ya? Dan kalau nanti saya sampai bermasalah di dalam pembayaran pinjaman ke perbankan, langkah apa yang perlu saya lakukan? Apakah perlu restrukturisasi perbankan atau bagaimana? Restrukturisasi kredit atau bagaimana? Itu harus dipikirkan dari awal. Jangan sampai nanti begitu di tengah perjalanan, wah ini bermasalah nih, keuangannya sulit nih. Kenapa? Karena nggak di planning dari awal. Dan juga yang tidak kalah penting, Mbak Vina, adalah harus bisa memitigasi resiko. Ya,
kalau sampai nanti resiko keuangan kita bermasalah di kuartal pertama, kedua, ketiga, apa yang harus kita lakukan? Ya, itu harus dipikirkan secara matang, ya. Sehingga dengan perencanaan keuangan yang bagus inilah akan tetap mengantarkan para pengusaha ini untuk tetap sustain di dalam menjalankan bisnisnya. Oke, Ya, baik. Ada tools mungkin ataupun software tertentu untuk membantu mengelola perencanaan keuangan dalam hal berbisnis begitu, Pak? Ya, di era digitalisasi sekarang itu sangat banyak. Tetapi kembali lagi itu hanya tools, hanya sebagai alat. Ya, untuk apa? Untuk menginput informasi. Mulai dari transaksi, modal dan segala macam itu pakai software accounting lah, itu sangat simpel sekali. Tetapi bukan hanya di penyajian saja yang sangat penting, Mbak Vina, tetapi bagaimana para pembisnis ini bisa membaca laporan keuangan, itu kan angka semua masalahnya. Iya. Angka semua ya. Jadi tolong nih para pebisnis ini jangan abai. Ya, harus bisa membaca laporan keuangan. Ya, yang disajikan itu contoh kayak di balance sheet atau di neraca. Ada di sana namanya harta dan ada namanya aktiva sama pasiva. Ini kenapa sih disajikan tadi harta, modal sama hutang itu sangat penting, ya. Ya, aktiva sama pasiva. Ada di sana ada namanya aktiva lancar, aktiva tidak lancar, dan juga ada di sebelah kanannya itu hutang lancar, hutang tidak lancar. Itu sangat penting. Kenapa? Supaya bisa memitigasi nih. Oke, kalau misalnya hutang jangka pendek saya, hutang lancar saya ini bisa nggak sih ditutupi dari aktiva lancar saya? Kan seperti itu. Jangan berharap oh ini aktiva aktiva tetap saya ini bisa digunakan untuk menutupi hutang jangka pendek saya. Contoh, itu salah satu contoh dulu nih. Makanya harus bisa dianalisa, ya. Oke, seberapa besar nilai aktiva lancar saya untuk bisa menutupi kewajiban lancar saya? Karena ini terkait dengan jatuh tempo, kewajiban. Kan seperti itu. Nah, disinilah software itu hanya sebagai alat bantu. Software accounting itu hanya menyajikan data. Tetapi para pengusaha harus bisa membaca laporan keuangan. Dan harus bisa menganalisis dengan baik. Untuk apa, Mbak Vina? Untuk bisa mengambil keputusan. Baik, jadi tidak hanya menggantungkan pada software saja begitu Pak ya. Kita pun juga harus lebih teliti juga untuk melihat perencanaan keuangan itu tersebut. Baik, selain perencanaan keuangan kan ada juga manajemen pajak begitu Pak. Nah, ini mengapa penting manajemen pajak ini untuk seorang entrepreneur dan bagaimana usaha kita itu memang sudah wajib pajak ataukah belum begitu Pak? Cara mengetahuinya seperti apa? Baik, ya. Jadi di samping ide bisnis tadi udah keren banget. Kita sudah mendapatkan kemudahan berusaha, legalitasnya sudah lengkap, izinnya sudah lengkap. Kita sudah bisa menyusun yang namanya perencanaan keuangan yang bagus. Dan yang tidak kalah penting adalah aspek perpajakannya. Kenapa begitu, Pak Vina? Karena Indonesia sangat bergantung terhadap pajak, penerimaan pajak untuk APBN-nya. Ya, 82% APBN Indonesia itu bersumber dari pajak. Bahkan Presiden kita Pak Prabowo sudah menekankan bahwa tidak akan menambah hutang luar negeri. Oke, kalau misalnya sudah ada statement yang sangat tegas tidak akan menambah hutang luar negeri, berarti dari aspek perpajakannya ini yang akan digali benar-benar untuk menutup APBN. Nah, seperti itu. Sebenarnya khusus untuk usaha kecil, mikro dan menengah, pemerintah Indonesia sangat memberikan fasilitas-fasilitas yang sangat luar biasa, ya, dan juga perhitungan pajak yang sangat sederhana. Contoh, para pengusaha muda yang omsetnya di bawah 4,8 miliar, dia hanya membayarkan pajak 0,5%. Dari mana Pak Sabar? Dari omset. Sangat simpel sebenarnya. Tetapi bukan hanya sampai di situ, Mbak. Begitu bisnisnya sudah bertumbuh dengan baik, misalnya omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, dia harus pungut namanya PPN. Ini harus hati-hati. Pajak pertambahan nilai, ya. Dan benar-benar para pengusaha muda Indonesia ini tolong dicek apakah barang atau jasa yang dijual ini harus dipungut PPN-nya. Karena kenapa? Karena nanti begitu kedeteksi 5-10 tahun ke depan, ya, bisnisnya sudah jalan, omsetnya di atas 4,8 miliar dan barang yang dia jual dan jasa yang dia jual ini adalah terkait dengan pajak pertambahan nilai Indonesia, dia harus membayar itu, Mbak. Dia harus bayar. Tapi kan udah lewat Pak 5 tahun yang lalu. Ya. Tetapi pada saat itu Anda melakukan transaksi atas barang dan jasa yang dikenakan PP Indonesia. Itu. Yang berikutnya adalah pajak penghasilan.
Ini sangat penting ya untuk para pengusaha Indonesia untuk menghitung berapa sih laba bersih daripada bisnisnya. Oke. Kenapa? Karena memang Indonesia itu memajaki dari laba bersih. Ya, sehingga para pengusaha ini jangan ketakutan duluan nih. Wah, dikit-dikit udah pajak duluan, dikit-dikit udah pajak duluan. Enggak. Makanya penting tadi di awal udah benar perencanaan keuangan itu, menyusun laporan keuangan dengan benar. Supaya apa? Supaya ketahuan berapa laba bersih daripada bisnis mereka. Begitu ketahuan laba bersih berapa, dari situlah pemerintah akan memungut PPh. PPh pasal 29, PPh atas laba bersih. Tetapi di situasi kondisi tertentu, bisa nggak sih para pengusaha itu mengalami kerugian? Oh, sangat bisa. Sangat terbuka untuk rugi. Ya, justru itulah keadilan ya itu dilaksanakan. Makanya tidak ada pembajakan atas kerugian. Ya, sehingga para pengusaha-pengusaha baru yang masih bisnisnya rugi di 1 tahun 2 tahun berjalan itu tidak ada pembajakan, Mbak. Oke. Makanya jangan takut berbisnis. Ya, nanti saya takut pajak. Ya, kalau bisnis Anda rugi, ya tidak ada dipajaki di sana, kan seperti itu. Tetapi ya kalau Anda tidak menyusun perencanaan keuangan yang bagus, laporan keuangan nggak disusun dengan baik, data apa yang disajikan untuk Direktorat Jenderal Pajak? Nggak mungkin kan kita hanya bisa ngomong, Pak, bisnis saya rugi, tapi ruginya begitu ditanya, rugi berapa? Nggak bisa dijelasin, Mbak. Karena tidak jelas itu tadi. Karena tidak jelas, keuangan, ya makanya dijelaskan di mana ini, Mbak Vina? Dijelaskan di dalam laporan keuangan. Biarkan laporan keuangan yang berbicara. Berapa ruginya? Ya kan angka kan yang disajikan laporan keuangan, bukan hanya cuma kata-kata, tapi angka. Berapa kerugiannya? Oke, 1.735.600.000 misalnya, jelas angkanya. Jangan kira-kira, oh Pak saya kira-kira rugi 1 miliar, nggak bisa kira-kira. Karena itu bisa dihitung secara detail, karena angka yang berbicara. Ya, begitu disajikan laporan keuangan dengan baik dan tergambar jelas di sana bahwa itu dalam kondisi rugi bisnisnya, tidak ada pembajakan atas bisnisnya. Ini tegas, ya. Ini tegas, dan ini memang sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, tidak ada pembajakan atas kerugian. Yang ada atas laba bisnis usaha. Gitu. Oke, baik, sangat lengkap sekali begitu. Dan itu artinya perencanaan keuangan dan manajemen pajak adalah 2 hal yang sangat penting dan tak terpisahkan begitu Pak ya, dalam menjalankan sebuah bisnis. Selanjutnya, adakah tips khusus bagi pengusaha pemula dalam mengatur pajak agar tidak membebani keuangan usaha? Nah, ini bisa dijawab di segmen terakhir. Tetaplah bersama kami di Sapa Jatim. Anda masih bersama dengan kami, Saudara, di Sapa Jatim. Dan kita melanjutkan pertanyaan sebelumnya di segmen terakhir ini. Nah, Bapak, ada tips untuk pengusaha pemula begitu ya, dalam mengatur pajak agar tidak membebani keuangan usaha mereka, begitu Pak? Oke, pertama harus belajar ya, harus belajar pajak apa saja yang dikenakan di dalam bisnisnya. Ya. Karena memang tidak semua sama perlakuan perpajakan di semua sektor bisnis Indonesia. Ya, itu yang pertama. Pertama, harus benar-benar mengetahui pajak apa yang dikenakan di dalam bisnisnya tersebut. Ya, yang kedua, perlu menghitung potensi pajak ke depan. Ya, sehingga ada namanya tax planning. Ya, jadi tidak tiba-tiba, wah saya harus bayar pajak sekian nih besarnya, enggak. Itu bisa dihitung dari awal. Okay. Dari mana perhitungannya Pak? Dari total omset yang didapatkan, dari biaya yang dikeluarkan, dan dari profit yang diperoleh. Itu bisa kita hitung berapa potensi pajaknya. Oke. Terus yang berikutnya, tipsnya Mbak, harus bisa mitigasi resiko, ya, sehingga saat para entrepreneur ini mengalami hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi dia tahu nih, oh saya bangkitnya di mana nih, caranya bagaimana nih bisa tetap survive nih. Yaitu tips yang harus dipegang para entrepreneur menurut saya, Mbak. Baik, ada pesan mungkin untuk pengusaha pemula, tentunya yang baru memulai usaha untuk mengurus legalitas, kemudian perencanaan keuangan, dan juga manajemen pajaknya. Oke, pertama, para pengusaha ini jangan sekali-sekali menjalankan bisnisnya tanpa legalitas. Itu dulu. Kenapa? Karena berpotensi untuk dicabut atau ditutup bisnisnya. Ini hati-hati ya. Jadi jangan ini hal yang sepele nih.
abai nih masalah legalitas, enggak. Ini sangat-sangat penting. Yang kedua, dengan mereka memiliki legalitas akan mempermudah para pengusaha ini untuk memperoleh fasilitas dari perbankan, Mbak. Ya. Yang ketiga adalah untuk pengembangan usaha ke depan, ya. Sehingga dengan legalitas yang rapi, ya, itu berpotensi untuk bisa bertumbuh dengan baik di kemudian hari. Baik, mungkin apa atau bagaimana begitu visi Anda tentang kewirausahaan di Indonesia dalam hal aspek terkait dengan keuangan, kemudian manajemen pajak dan juga legalitas ini, Pak? Oke, pertama di Indonesia ini sangat minim yang namanya edukasi, literasi, ya, perpajakan. Karena memang begini Mbak Vina, para pebisnis ini, basic mereka itu bukan sarjana ekonomi. Itu dulu, ya, bukan accounting, bukan tax. Sehingga saya sangat bisa mentolerir para pebisnis ini tidak mengetahui bagaimana cara menyusun laporan keuangan, perencanaan perpajakan, dan bagaimana menyusun strategi bisnis. Kan begitu. Tetapi ini bukan berarti menjadi suatu alasan sehingga tidak bisa dijalankan bisnisnya. Ada konsultan, ada para orang-orang yang sudah memang memiliki pengalaman di bidang tersebut. Ya, contoh kayak saya itu udah ditempa dari kuliah itu sebagai seorang akuntan, seorang menjadi konsultan bisnis perpajakan. Nah, itu bisa dong konsultasi ke saya. Ya, sama nih, kayak saya sakit nih, saya nggak perlu jadi dokter, Mbak. Saya bisa konsultasi sama dokter. Tapi bagaimana tetap saya bisa sehat, kan seperti itu. Sama nih, bagaimana pengusaha ini tetap bisa survive, tetap bisa mengeksekusi bisnisnya ini, ya mereka butuh seorang konsultan yang memberikan advice, yang memberikan pendapat, yang memberikan pandangan ke depan, sehingga bisnisnya tetap dieksekusi. Intinya adalah bagaimana ide bisnis, bagaimana mengeksekusi itu dengan segera, tanpa melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Gitu. Baik, bila pemirsa yang ingin mengakses terkait dengan perizinan, legalitas, kemudian keuangan dan juga manajemen pajak, ini bisa kemana sih Pak untuk mengaksesnya? Oke, kita ini sangat terbuka di sosial media, ya. Di era digital sekarang ini, Mbak, kita sangat mudah bisa dihubungi di alamat website kita. Yang ada di layar kaca Bapak Ibu, bisa menghubungi, bisa diklik websitenya. Nanti kita menyediakan juga namanya call center 24 jam. 24 hours, 24 jam. Jadi Bapak Ibu lagi nggak bisa tidur, ada ide bisnis baru nih, tiba-tiba ada ide nih, hubungi call center kita 24 jam. Kita menyediakan layanan 24 jam, sehingga Bapak Ibu bisa berkonsultasi kapan saja dan dari mana saja. Gitu, Mbak. Untuk proyek kedepannya ada program apa nih Pak untuk yang akan dilaksanakan dan bagaimana jika pemirsa ini mau join begitu Pak? Oke. Bisa menghubungi call center kita yang tadi, dan juga untuk acara ke depan itu kita sangat banyak, Mbak, karena setiap bulan itu saya memberikan seminar, ya, seminar di perbankan pemerintah, BUMN ataupun swasta. Nanti Bapak Ibu yang mau pengen mendalami ilmu bisnis kita itu bisa join, ya, bisa join di seminar, ya, webinar. Karena saya kan aktif juga di sosial media, ya. Saya juga bisa dilihat di YouTube, ya. Saya memberikan edukasi di YouTube, di Instagram, itu bisa diakses di sana, Mbak. Jadi sangat, saya mau lihat nih Pak Sabar ini bikin acara apa nih ke depan. Ya, nanti bisa dilihat juga di Instagram pribadi saya, ya. Nanti bisa menghubungi call center kita untuk mengetahui jadwal-jadwal apa ke depan. Baik, informasinya sudah cukup lengkap. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Sabar L. Tobing atas waktu yang diberikan. Terima kasih, Mbak. Baik, untuk memberikan edukasi yang bermanfaat ya bagi para pelaku usaha agar segera mengurus legalitas usaha, kemudian perencanaan keuangan dan manajemen pajak demi keberlangsungan bisnis Anda sekarang maupun di masa mendatang. Saya Vina Putri beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di Sapa Jatim berikutnya.